Selamat datang dan selamat siang kepada Bapak Ibu sekalian semuanya. Kepada yang terhormat Bapak Agus Sumarno selaku Kepala Duku di Padukuhan Siwalan Sentolo Kulon Progo, Bapak Erwin Panjaitan selaku dosen pembimbing lapangan KKN reguler KDW 2001 kelompok 56 dan masyarakat Padukuhan Siwalan yang hadir dalam program acara ini. Selamat datang di acara sosialisasi tentang edukasi dan inovasi pengelolaan hasil alam di Padukuhan Siwalan Kulon Progo pada kelompok wanita tani dan pada kelompok budidaya ikan di Padukuhan Siwalan. Saya Rizja Priyanti dari Fakultas Bisnis Program Studi Manajemen Universitas Kristen Duta Wacana akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan program kerja saya yang berjudul Edukasi Inovasi Pengelolaan Hasil Alam di Padukuhan Siwalan Kulon Progo. Acara ini merupakan salah satu dari 8 program bersama kelompok 56 KKN reguler UKDW. Acara ini dilakukan berdasarkan kondisi yang ada di Padukuhan Siwalan dalam pengelolaan hasil tani. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang edukasi dan inovasi pengelolaan hasil alam di Padukuhan Siwalan Kulon Progo. Yang pertama, saya jelaskan tentang latar belakang pengelolaan. Latar belakang pengelolaan adalah hasil pertanian mudah mengalami kerusakan secara fisik dan penurunan nilai jual. Maka dari itu, kita harus membuat inovasi hasil pertanian agar menjadi produk yang baru dan guna memenuhi kebutuhan hidup. Dan juga, perubahan dari hasil pertanian menjadi produk yang dikehendaki. Maka aktivitas tangan manusia banyak berperan dalam pengelolaan hasil pertanian ini. Perkembangan peradaban, ilmu dan teknologi, serta peralatan yang canggih dan baru, maka akan menghasilkan produk yang olahan yang makin banyak dan beraneka ragam. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian pengelolaan hasil alam atau pertanian. Pengelolaan hasil pertanian adalah berupa cara atau berbagai cara pengubahan hasil bahan baku pertanian atau sering disebut dengan kegiatan yang memanfaatkan hasil pertanian. Dari hasil pertanian yang kita lakukan ini jadilah pengelolaan. Pengelolaan ini dapat langsung memenuhi kebutuhan manusia atau disebut dengan hasil pengelolaan. Hasil pengelolaan ini juga biasanya dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok yang pertama yaitu langsung dapat memenuhi kebutuhan manusia, biasanya sering disebut dengan final product seperti ada di slide. Sedangkan yang kedua masih perlu diolah lebih lanjut, disebut hasil setengah jadi, yang biasanya sering disebut semi final product. Contoh dari final product ini mungkin seperti gandum dan sayuran. Itu adalah hasil pertanian atau hasil pengelolaan yang bisa langsung kita konsumsi atau memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Sedangkan semi-final produk adalah produk yang memiliki setengah jadi. Contohnya seperti kornet dalam kemasan, sarden kalengan, dan tuna yang ada di kemasan juga. Itu tidak bisa kita langsung konsumsi, melainkan kita harus memasaknya terlebih dahulu agar itu bisa kita konsumsi dan dapat memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Tujuan pengelolaan pertanian. Pengelolaan pertanian diharapkan dapat menekan kerusakan hasil pertanian dan dapat memperoleh nilai tambah yang jauh lebih besar serta dapat menghasilkan produk-produk yang baru dari komoditas lokal. Tujuan pengelolaan ini juga biasanya memperkecil kerusakan hasil pertanian yang mau diolah selanjutnya. Contohnya seperti saat kita memanen seperti buah-buahan ataupun sayuran, kadang kita akan mengirim buah-buahan dan sayur itu ke kota. Mungkin saja dalam perjalanan pengiriman ke kota terjadinya pembusukan atau kerusakan. Dengan adanya pengelolaan ini, itu dapat memperkecil kerusakan dan pembusukan pada hasil pertanian. Mengapa? Karena dari pengelolaan ini itu bisa memanfaatkan produk yang
dari bahan mentah menjadi tahan lama. Dari pengelolaan ini ada beberapa keuntungan pengelolaan hasil pertanian. Yang pertama, memperpanjang waktu dan jumlah persediaan. Hasil pertanian yang diolah pasti akan terawetkan dan dapat bertahan lebih lama dari bahan sebelumnya atau bahan mentah. Maka dari itu sangat menguntungkan kalau kita mengolah hasil pertanian kita sendiri dan juga bisa memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Sedangkan yang kedua, memudahkan penyimpanan dan distribusi. Semua bahan pangan yang diolah mudah disimpan dan distribusi di daerah lainnya. Manfaatnya yaitu bahan pangan kita tidak akan busuk sampai pada tujuan yang kita tuju saat kita melakukan distribusi pada hasil pertanian kita. Sedangkan yang ketiga, meningkatkan nilai tambah ekonomis dan nilai tambah sosial. Hasil olah pertanian akan dijual setelah menjadi produk yang beraneka ragam. Dan yang keempat, mengurangi tingkat kerugian. Hal ini jelas terjadi. Misalnya tomat yang harganya jatuh di pasaran. Dan banyak juga petani-petani yang memanen tomat. Namun, jika tomat dikelola menjadi sebuah makanan atau saus, tidak akan ada kata rugi dalam pemanenan tomat ini, dikarenakan tomat dikelola dengan sebaik mungkin agar menjadi produk yang memiliki nilai tambah tersendiri. Sedangkan selanjutnya, mengurangi pencemaran lingkungan dan pengelolaan limbah. Bahan pangan mentah yang diolah dengan benar akan menekan kena samping atau limbah dari proses pengelolaan. Jadi, pengelolaan hasil pertanian dapat menjadi produk pertanian juga yang memiliki nilai ekonomis. Ada beberapa contoh yang dapat kita ambil dari pengelolaan hasil pertanian, yaitu ampas dari tahu. Hasil limbah ini dapat kita jadikan tempe gembos ataupun potongan-potongan sayur dan buahan dapat dimanfaatkan sebagai pupuk kompos yang dapat menyuburkan tanaman. Selanjutnya, hal apa saja yang perlu kita perhatikan dalam pengelolaan hasil pertanian? Ada 3. Yang pertama, mutu. Dalam proses pengelolaan harus kita perhatikan kebersihan bahan baku yang tidak terkontaminasi dengan kotoran-kotoran lainnya, dan yang tidak kalah penting, produk harus sesuai dengan selera dan keinginan konsumen. Mengapa? Karena jika kita menghasilkan produk yang sesuai dengan keinginan konsumen, maka dengan itu bisa terjadinya permintaan yang tinggi dari pengelolaan produk yang kita lakukan. Dan yang kedua yaitu kontinuitas produksi. Biasanya jangkut jumlah dan waktu produk. Jumlah ini biasanya jumlah hasil pertanian yang kita olah biasanya akan menghasilkan beberapa produk atau beberapa jumlah produk. Biasanya dari satu bahan baku bisa menghasilkan berbagai macam olahan. Dan dari waktu produksi ini juga dari waktu bahan pertanian menjadi bahan baku sampai menjadi suatu produk yang bisa dihasilkan. Dari produk yang diolah ini biasanya dihitung dari 1, 2, dan 3 bulan sampai masa kadaluarsanya. Dan yang tidak kalah penting juga yaitu harga. Disesuaikan dengan lingkungan dan daya beli. Mengapa kita harus melihat harga ini dari daya beli konsumen di sekitar kita? Karena jikalau kita memberikan harga pada produk yang kita olah tanpa melihat daya beli konsumen yang ada di sekitaran kita, ini memperkecil bahwa konsumen tidak akan membeli atau tidak akan tertarik
kepada produk yang kita tawarkan, karena tidak sesuai dengan daya beli konsumen yang ada di sekitar. Maka dari itu, saat kita mengolah suatu hasil pertanian, kita harus selalu memperhatikan harga dengan lingkungan yang ada di sekitaran kita. Bisa kita lihat dari bagan yang ada. Yang pertama adalah hasil pertanian. Hasil pertanian ini mencakup bahan baku dan bahan mentah. Setelah ada bahan baku dan bahan mentah, terjadilah pemrosesan. Pemrosesan ini mencakup pemilahan produk, pemasakan atau pendinginan atau penggilingan, lalu pengemasan, dan pada akhirnya dari proses ini dapat menghasilkan produk yang baru atau hasil olahan yang kita lakukan. Selanjutnya saya jelaskan tentang faktor-faktor pokok dalam pengelolaan. Ada 4 faktor yang berkaitan erat dengan pengelolaan hasil pertanian. Yang pertama yaitu hasil pertanian sebagai bahan mentah pengelolaan. Hasil pertanian ini adalah langkah awal dalam kita untuk melakukan proses pengelolaan. Adanya bahan mentah dan bahan baku, terjadinya proses sehingga terjadinya perubahan bahan mentah. Dari bahan mentah ini terjadilah pemrosesan dan terjadilah perubahan yang terjadi di dalam bahan baku yang kita olah. Setelah ada perubahan bahan mentah dan bahan, terdapatnya perubahan bahan mentah yang dibantu oleh alat atau mesin yang kita lakukan. Mungkin dari perubahan yang dibantu oleh alat dan teknologi mesin ini, lalu terjadilah produk yang diolah itu akan mengalami perubahan bentuk. Contohnya seperti yang ada di gambar ini, bisa kita lihat pada gambar yang pertama, yaitu dari cabai rawit yang segar. Itu adalah bahan baku atau bahan mentah yang pertama. Setelah ada proses penjemuran, terjadinya pengeringan. Ini membuat bahan baku atau bahan mentah mengalami perubahan bentuk atau mengalami perubahan biasa sebelum ke proses selanjutnya. Setelah mengalami pengeringan, cabai ini akan digiling di mesin penggiling dengan teknologi yang ada. Dalam penggilingan ini terjadinya perubahan bentuk dari bahan mentah tadi. Bisa kita lihat pada gambar yang di selanjutnya, saat cabai kering ini diolah di mesin dan terjadilah perubahan bentuk yang terjadi. Yang awalnya menjadi dari bahan mentah yang sangat segar, cabai rawit yang sangat segar dikelola dari mesin sampai menjadi cabai bubuk. Ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan hasil pertanian. Penggolongan hasil pertanian. Penggolongan hasil pertanian ini dibagi menjadi 3, yaitu pertama, penggolongan atas dasar pandang pertanian berdasarkan sifat kehidupan, tempat hidup, dan kesesuaian hidup. Berdasarkan dari sifat kehidupan, biasanya hasil pertanian dibagi menjadi 2. Yang pertama, tanaman nabati atau hewan-hewani. Dari sifat kehidupan ini dibaginya lagi menjadi tempat hidup. Dari tanaman ini ataupun hewan dibagi menjadi 2, yaitu tempat hidup ada berupa daratan dan air. Dan setelah itu dan kesesuaian hidup. Dari tempat hidup ini, daratan dan air, dan daratan itu juga akan dibagi menjadi 3, yaitu daratan tinggi dan daratan rendah sebagai kesesuaian hidup. Dan pun air memiliki air yang tawar dan air laut. Penggolongan atas kepentingan manusia. Penggolongan ini dibagi juga menjadi 4 golongan. Yang pertama yaitu golongan tanaman dan hasil tanaman untuk industri. Dan yang kedua, dasar kepentingan manusia itu golongan tanaman obat-obatan. Dan yang ketiga,
Dasar kepentingan manusia yaitu golongan tanaman stimulan. Dan yang keempat, dasar kepentingan manusia, golongan tanaman pangan. Dan yang ketiga, penggolongan atas dasar komponen kimia. Biasanya hasil pertanian sebagai sumber karbohidrat, hasil pertanian sebagai sumber lemak, golongan lemak sederhana dan majemuk, hasil sumber protein. Biasanya hasil pertanian komponen lain seperti alkohol, mineral, vitamin, dan vitamin lainnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah dari pengelolaan. Yang pertama, hasil pertanian. Saya bilang hasil pertanian merupakan bahan baku atau bahan mentah yang akan kita kelola lebih lanjut. Dari hasil pertanian ini adalah bahan mentah dan bahan baku. Saat ada bahan mentah dan bahan baku, terjadinya pra-proses. Seperti kita lihat pada tahap yang pertama, pra-proses ini biasanya menyangkut pemilihan penyortiran hasil pertanian, di mana penelitian ini memilih bahan mentah yang layak dikelola ataupun tidak. Saat sudah dipilih atau dibersihkan, masuklah dalam proses pembuatan. Biasanya proses pembuatan ini juga mencakup pemasakan, penggilingan, ataupun akan dihancurkan dengan mesin-mesin. Saat pemrosesan sudah terjadi, sampailah pada proses yang ketiga, tahap lagi, yaitu proses akhir. Biasanya proses akhir ini juga mencakupi tentang pemeriksaan produk dan pengemasan produk untuk dikelola lebih lanjut lagi. Dari hasil ini sudah dikemas dan menghasilkan hasil olah atau menghasilkan produk pengelolaan yang baru. Dari hasil produk ini terjadinya distribusi yang kita lakukan saat kita mengirim ke warung-warung atau toko-toko atau ke kota dan instansi lainnya, dan terjadinya distribusi dan sampailah kepada tangan konsumen. Di sini saya memberikan contoh produk pengelolaan. Apa? Di sini saya mengambil contoh produk pengelolaan yang berbahan dasar dari sambal, tomat, dan daging ikan lele. Mengapa saya mengambil bahan ini? Karena pada saat kami melakukan wawancara di Padukuhan Siwalan melalui Google Meet bersama Pak Agus Kuala sebagai Duku di Padukuhan Siwalan, mengatakan bahwa Padukuhan Siwalan ini mempunyai kelompok wanita tani dan budidaya ikan. Dari situ kelompok kami ingin memberikan suatu inovasi agar dapat meningkatkan potensi yang ada di Padukuhan Siwalan. Dari contoh produk pengelolaan ini, yang pertama yaitu sambal lele. Sambal lele yang sudah kita bisa lihat dari gambar yang udah dikemas sedemikian rupa. Dan yang kedua yaitu nugget lele. Ini tidak asing lagi karena ini merupakan bahan makanan cepat saji untuk kehidupan kita sehari-hari. Contoh produk selanjutnya yaitu abon lele. Bisa kita lihat ini sudah dikemas juga sedemikian rupa agar menarik perhatian konsumen untuk membelinya. Ini sebagai contoh bisa kita lakukan nanti. Dan yang terakhir itu bakso lele. Bakso lele ini juga termasuk makanan yang sangat mudah kita buat dan saat kita buat juga ini sangat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Mengapa? Karena bisa dicampurkan dengan makanan lainnya seperti sayur-sayuran ataupun menjadi bahan untuk kita membuat bakso. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pengelolaan. Langkah-langkah pengelolaan dari hasil produk yang kita ingin lakukan ini yaitu berbahan dasarkan lele. Maka dari itu, pilihlah lele yang layak diolah ataupun yang sangat baik. Sebelum diolah menjadi suatu produk, lele patut dipilet atau dengan cara lain yaitu
dikukus selama 5 menit sampai daging empuk. Setelah diangkat dan dikukus, tunggu sampai dingin dan pisahkan daging dari tulangnya yang biasanya disebut dengan pemiletan. Dari lele yang sudah dipilet ini dapat diolah menjadi berbagai produk, antara lain misalnya tadi seperti yang saya jelaskan di atas, bisa menghasilkan produk nugget lele, abon lele, bakso lele, sampai sambal lele. Mungkin ada berbagai macam produk lagi yang berbahan dasar dari daging lele. Sebelum saya menutup perangkaian dan sosialisasi pada hari ini, saya ingin berterima kasih kepada Bapak Ibu sekalian warga Padukuhan Siwalan yang sudah mengikuti dan berpartisipasi dalam kegiatan ini, dan juga yang sudah menonton video ini. Juga berterima kasih kepada Bapak Agus Mono selaku Kepala Duku Padukuhan di Siwalan dan Pak Erwin sebagai dosen pembimbing lapangan kelompok 56. Acara ini kami lakukan berdasarkan dengan potensi yang ada di Siwalan. Dan acara ini juga adalah 8 dari acara yang kami lakukan di dalam kelompok dalam program kerja kami, dan ini merupakan program kerja yang kedua. Dan masih ada 6 program yang akan kami lakukan di kedepannya. Dengan ini, kami tetap mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti dan berpartisipasi dalam kegiatan kami untuk kita bersama-sama mengikuti semua rangkaian program kerja kelompok KKN 56 UKDW Siwalan. Sebelumnya itu, saya mau minta maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian saya, dan saya berharap dari sosialisasi ini kita dapat melihat dan dapat membuka pikiran kita bahwa kita betapa pentingnya pengelolaan hasil pertanian di masa sekarang. Melihat dengan kondisi perkembangan teknologi dan perkembangan zaman yang sangat pesat ini mengharuskan kita membuat suatu produk yang inovatif dan kreatif guna untuk meningkatkan kesejahteraan hidup dan memberikan nilai tambah pada produk yang kita kelola. Dan ini saya mengucapkan terima kasih sekali lagi, dan saya mengundurkan diri, dan salam sejahtera bagi kita semua.